Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di Jokes mengulik seputar budaya. Bersama saya di sini bersama Mas Komari Aldiansah dari Fakultas Hukum UNER angkatan tahun 2017. Silahkan Mas Komari untuk memperkenalkan diri, menyapa penonton yang ada di belakang layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Komari. Jadi ya temannya Mas Nur sendiri, saya dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Jadi di sini diajak Mas Nur untuk istilahnya sharing diskusi terkait isu globalisasi dan kebudayaan gitu Mas Nur ya? Ya, sangat benar. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana sih budaya dari luar itu mencampuri atau mempengaruhi budaya asli yang dimiliki Indonesia itu sendiri. Gimana Mas keseharian akhir-akhir ini ketika corona ini, kesibukannya apa aja? Oh ya, kalau saya sendiri ya masih kuliah online kan. Seperti kebanyakan kampus belum bisa tatap muka langsung, jadi kuliahnya online. Pun sekarang saya di semester 7 dan tinggal fokus di skripsinya kayak gitu. Dia sibuknya skripsi. Kemarin juga nyoba-nyoba mulai bisnis apa. Dan Mas Komari ini dia punya bisnis yang terjun dalam dunia trip. Dia salah satu owner trip tersebut bersama saya sendiri, yaitu arahlangkah.id. Jadi teman-teman yang besok kita mengadain suatu agenda bisa ikut trip kita. Siap, sangat seru sekali. Ini sekaligus promosi. Ya. Jadi sebelum kita membahas mengenai materi yang akan kita bahas nanti, kita tanya-tanya dulu lah Mas Komari itu kesibukannya apa begitu. Jadi nggak harus tentang materi. Selain kan tadi menyebutkan udah masuki bisnisnya, itu bisa jelaskan bisnis apa aja yang setelah arah langkah. Ya fokusnya di arah langkah sih Mas ya. Coba mau jualan kayak thrifting, kalau kan ngetrennya sekarang thrifting, jualan baju-baju bekas itu nanti dijual lagi gitu. Itu sebenarnya untungnya lumayan kalau marginnya, tapi ya masih belum terlaksana. Kurang lebih itulah Mas kesibukan selama ini. Jadi Mas Komari ini dia di UNER itu menjabat sebagai ketua FKI ya Mas, kalau nggak salah ya. Dia Sentra Kerohanian Islam di fakultas, tingkat fakultas ya Mas Hukum. Terus dia pernah menjabat sebagai wakil dari organisasi daerah Bojonegoro yang di UNER, yaitu ABC. Tahun berapa? Kemarin 2019-2020. Sangat hebat ini. Sibuk sekali. Mumpung masih muda Mas. Terus apa Mas yang diketahui tentang globalisasi itu sendiri apa? Berarti kita langsung masuk ke topik ya, nggak usah terlalu lama kita cerita karena memang yang ingin dibahas kan tentang globalisasi. Kalau yang saya ketahui, jadi kalau globalisasi sendiri sebenarnya isu atau pembahasan yang udah kita ketahui, mungkin dari kita SD mungkin kita udah dengar kayak istilah globalisasi. Mas miknya agak dikit. Oh iya, kita udah tahu kayak globalisasi, kayak isu kita akan menghadapi globalisasi. Dan kalau kita mau tahu istilahnya globalisasi itu apa, sebenarnya itu proses integrasi antar bangsa. Jadi yang mendorong adanya globalisasi itu ya kebutuhan bangsa, masing-masing bangsa kayak Indonesia ini untuk menjalin kerjasama dengan negara yang lainnya. Jadi memang kalau dikatakan globalisasi ini istilahnya baik atau buruk, kayak istilahnya kan kayak globalisasi dikatakan melewati batas-batas suatu negara, karena globalisasi tersebut sendiri itu melingkupi semua hal yang ada di kehidupan kita, mulai dari teknologi, mulai dari budaya, mulai dari keseharian, ekonomi. Jadi karena dikembalikan lagi pada konsepsi globalisasi itu suatu proses integrasi antar bangsa, melewati batas-batas suatu bangsa. Kenapa kok ada globalisasi? Memang karena kembali ke kebutuhan bangsa tersebut. Kebutuhan bangsa utamanya di bidang ekonomi nggak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Kalau yang saya pahami
seperti itu. Jadi melingkupi banyak hal gitu Mas Nong. Siap. Jadi apa kayak perkembangan teknologi itu sebenarnya sangat mempengaruhi perkembangan globalisasi itu penyebarannya ya Mas ya. Itu betul banget. Jadi memang kalau kita ketahui entah mulai dapat abad 20-an lah katakanlah mulai teknologi komunikasi ini mulai berkembang pesat itu ya arus globalisasi semakin cepat berkembang. Semakin cepat kita tahu oh di negara ini ada info ini. Kalau kita mau merenungkan ke belakang sebenarnya globalisasi ya sudah ada dari zaman dulu. Kalau Mas Nung tahu kita ya dijajahnya kan dengan apa namanya? Dijajah dan kita tahu cerita bahwa ya ada kayak kerjasama antara apa namanya? Kan perang dunia itu ya selalu suatu proses antara kerjasama antara yang blok barat sama blok timur, Jepang dengan Jerman dengan apa namanya? Ya apa namanya sekutu melawan Amerika dan akhirnya kan itu kan satu proses ya globalisasi itu tadi kerjasama integrasi. Boleh. Terus apa sih pengaruhnya ke suatu negara, dampaknya dari globalisasi itu apakah mempengaruhi suatu budaya dari tempat wilayah suatu apa wilayah yang negara tersebut gitu ya. Berarti fokusnya ke budaya. Apakah budaya itu mempengaruhi? Ya jelas iya gitu kan. Itu terpengaruhi oleh globalisasi. Ya itu jelas iya. Kalau kita lihat realitasnya sekarang kan, maksudnya ya banyak dari aspek kehidupan kita ya dipengaruhi budaya dari negara lain karena ya tadi kerjasama lewat komunikasi yang teknologi komunikasi yang ya begitu mudahnya kita akses ya budaya pasti terpengaruhi. Contoh kalau kita mau contoh apa Mas Dong? Sampean punya contoh gak? Kalau sampean pribadi gimana? Contoh yang dampak globalisasi terkait budaya. Kalau saya ini sambil mikir berdua ya, nih kita sebutkan contohnya lah dampak buat budayanya gitu. Kalau saat ini yang sedang trending-trendingnya yang sedang digemari oleh pemuda-pemuda Indonesia, punya remaja-remaja kan K-pop. Oh iya ya itu masuk sih. Jadi itu maksudnya sendiri sebenarnya banyak contoh pun pribadi kita pasti punya contoh sendiri dampak globalisasi terhadap budaya kita. Ya K-pop itu bahasanya sebenarnya kan itu dari Korea ya. K-pop Korea pop ya itu sangat mempengaruhi utamanya yang generasi muda yang menggandrungi K-pop dan akhirnya ya itu entah budaya berpakaian, budaya bicara, budaya komunikasi itu menurut saya terpengaruhi. Katakanlah misal kita cecetan dengan teman kita, misal bahasa terima kasihnya Korea apa sih? Apa ya? Saya tahunya sarage itu ya. Sarage itu bukan terima kasih. Aku mencintaimu ini kan salah satu yang mempengaruhi. Contoh, pokoknya kan teman-teman sekarang ya banyak yang kayak diselipkan di bahasanya itu bahasa Korea. Itu menurut saya salah satu yang mempengaruhi. Kalau K-pop ini akhir-akhir ini kan sangat sangat meracuni ya. Lebih artinya lebih meracuni ke para remaja-remajanya itu. Para remaja ini terlalu terobsesi, jadi itu lebih kayak meniru gayanya, lebih gimana. Jadi dampaknya ini sangat terasa sekali saat ini nih. Apalagi kan saat ini kan dunia teknologi lebih canggih, komunikasi antar lebih mudah lah katakanlah antar kita bisa mendapatkan informasi dari negara lain dengan mudah. Itu kan sangat mempercepat globalisasi itu sendiri. Jadi kalau saya sendiri Mas mandangnya itu memang suatu realita yang ada di masyarakat dan kita nggak bisa menolaknya karena ya memang udah terjadi harusnya sangat besar. Yang perlu kita lakukan bahwasanya kan mengambil yang baik, meninggalkan yang buruk. Itu menurutku pola pikir yang perlu dibangun di generasi muda kita. Jadi wujudnya seperti apa kan kita tadi sepakat bahwasanya ngambil yang baik, menolak yang membuang yang buruk. Tapi itu gimana gitu? Menurut saya kayak gini. K-pop itu kan suatu karya. Ya. Sepakat nggak?
Bakat. Ya, K-pop, Korea pop, kayak boyband itu suatu karya. Jadi semangat berkarya itu yang Tapi kan yang perlu kita yang di bawah itu kan terima. bukan hanya sebuah karya, tapi kan juga gaya berpakaian, juga apa gaya hidupnya kan juga kan disampaikan ke para remaja-remaja Istilahnya yang menggandrungi ya. gitu ya gimana. Jadi kalau bicaranya menggandrungi ya gimana kita mengarahkan suatu istilahnya apa ngefans suatu kekaguman terhadap K-pop itu kepada hal yang positif. Contoh kayak yang udah dilakukan, kalau saya kan di EVA dulu juga aktif di lembaga dakwah. Jadi banyak kayak pendakwah-pendakwah milenial itu yang mengonsep dakwahnya juga dikaitkan dengan K-pop karena memang dia tahu bahwasanya banyak sasarannya yang mahasiswa, yang milenial SMA itu ya penggemar K-pop. Jadi dia mengemas dakwahnya ya ada berbau-berbau K-popnya gitu, menyelingkan dia jadi update gitu, update tentang berita seputar K-pop, update apa. Jadi ketika dia menyampaikan ke apa namanya para yang diberikan tausiah yang mengikuti pengajiannya ya terkait hal tentang K-pop sehingga itu menarik mereka tapi juga diarahkan ke hal yang baik. Jadi mereka ikut kajian, ngaji kan tujuannya apa? Bagus kan? Apa bahasa Jawa nih. Jadi mengikuti istilahnya ya mengarahkan. Jadi itu suatu cara yang bisa dipakai untuk mengarahkan, menarik audiens biar mengarahkan hal yang lebih baik. Misal sampean jadi kayak pembicara pun juga harus update dengan apa yang akan sampean hadapi audiens Anda gitu. Misal Anda kayak motivator, audiensnya ternyata ya komunitas K-pop, berarti kan harus update tentang K-pop. Kalau enggak kan garing. Tapi esensi dari yang sampean sampaikan tetap apa yang ingin sampean sampaikan. Misal tentang kepemimpinan, tentang apa ya kembali ke misal tentang dakwah, kembali ke poin dakwah itu tadi. Menurut saya ya itu sebuah realitas sosial yang nggak bisa kita pisahkan lagi. Menurut saya kayak gitu. Gimana kita mengarahkannya ke hal yang positif. Kalau saya ingin bertanya ya, menurut sampean itu sebuah budaya asli suatu tempat atau wilayah itu suatu budaya di suatu wilayah itu apakah kan terjadi penurunan atau kayak lebih kapasitasnya itu lebih berkurang meredup lah istilahnya budaya-budaya kita ya, budaya bangsa Indonesia itu kalah tereduksi gitu ya dengan luar. Jadi itu kan yang disalahkan itu misalnya kan yang disalahkan itu budayanya yang kurang menarik atau pribadinya seorang itu yang lebih memilih budaya luar atau bagaimana ya sehingga budaya asli daerah tersebut memudar gitu. Itu barangkali juga sebuah misalnya kita dinotis dimention bahwa kita sadari bersama bahwa ya banyak budaya dari bangsa Indonesia ini sendiri yang istilahnya memudar, istilahnya tereduksi dan kaum mudanya lebih tertarik terhadap ya budaya-budaya asing tadi kan kayak gitu. Apakah itu baik, apakah buruk? Itu ya kembali lagi ukuran baik buruknya itu apa Mas? Kalau ukuran baik buruknya itu gimana budaya Indonesia ini bisa terus berjalan, terus eksis, berarti itu buruk. Karena kita tereduksi, kita kalah. Tapi kalau ukurannya kebermanfaatan dalam artian produktivitas, dalam arti kita berkaya, menurut saya itu bisa ukurannya beda lagi apakah baik buruknya gitu. Contoh gini, budaya baik buruk, banyak budaya Indonesia itu yang mohon maaf ya, kalau di ukurannya produktivitas, ukurannya untuk kita berkemajuan itu kita ya itu budaya yang menurut saya agak menghambat. Contoh kalau kita orang Jawa, orang Jawa terkenal dengan tawaduknya. Orang Jawa sendiko dawuh kalau biasanya. Takdim ke orang tua. Takdim, tawaduk kalau bahasa santri ini. Jadi iya. ketika dihadapkan pada
contoh kalau kita tahu sendiri kalau di kampus wes di organisasi. Ya. Kalau kita dalam hal bicara Mas Nung, menurut saya kita kalah dengan teman-teman kita yang dari barat, dari Jakarta, dari Bandung, dari daerah sana. Mereka lebih berani speak up dibanding kita, dan itu ya menjadikan orang yang berani speak up itu ya gimana lebih diunggulkan daripada orang yang diem, karena kita tahu ide, kita tahu gagasan ya lewat dibicarakan kan, selain lewat tulisan. Tapi lebih kalau orang nyari pemimpin, orang nyari siapa yang mau dianut ya dari omongannya, dari Tapi kan karyanya. seharusnya budaya leluhur kita itu kan budaya yang baik. Misalnya kayak menghargai orang tua, takdim itu kan Iya. seharusnya baik ya. Tapi kan kayak seperti tadi yang dikatakan tadi kan tetap kalah apa? Kayak terkikis lah oleh budaya Ya, luar. kalau terkait takdim, terkait menghargai orang lain yo itu baik, pasti yo nggak usah diperdebatkan Ya. lagi. Itu suatu yang kebaikan yang universal yang yo patut kita ikuti. Tapi kembali lagi diimplementasikan dalam konteksnya gitu. Misal dalam konteks kita berorganisasi, misal barangkali lebih baik lagi di tingkat anggota dewan katakanlah. Ya. Anggota dewan kan sebagai wakil rakyat. Tugas dia apa? Menyampaikan aspirasi rakyat. Menyampaikan lewat apa? Ya lewat bicara kan. Ukuran baik enggak itu menghargai lawan bicaranya ketika ngomong. Ketika kayak Seperti dalam- saling memandang mata. ya itu Kata etika berbicara termasuk ini. etika berbicara. Tidak menyela Tidak ketika menyela. ada yang menyampaikan Ya. pendapat, menunggu ketika udah selesai baru kita masuk. Itu kan salah satu etika berkomunikasi tawadu ya. Kalau di dalam konteks anggota dewan katakanlah kayak Ya. gitu kan, DPR, yuk konteksnya ya kayak gitu, caranya baik ya kayak gitu, menghargai fraksi yang lain bicara walaupun kita bertentangan, tapi ya enggak enggak sampai misal yus aku gak urus pokok kudu ngene kan, kayak gitu. Soalnya itu kan kita sebagai orang DPR itu kan mewakili rakyat yang harus diaspirasikan. Kalau cuma ya fraksi A bilang gini, Ya. oh ya manut kan apa yang diwakilkan kan nggak ada. Nggak ada. Kalau memang itu bertentangan dengan apa yang dibutuhkan rakyat, berarti ya harus berani speak up. Itu menurutku konteks kebaikan, itu konteks apapun ya dimasukkan dalam sesuai dalam konteksnya gitu. Pun dalam hal kebaikan berdakwah misal, ya kembali lagi konteksnya gitu. Kita misal ke yang orang yang kayak anak pang preman langsung ngomongin bocah kok mendem ae, bocah kok ora tahu sholat. Ya apakah itu bisa berpengaruh? Bentar. Sebelumnya Mas Komari ini juga alumni dari SMP dan juga SMP Ar-Rahmat yang sangat terkenal di Bojonegoro. Jadi dia itu seorang santri, makanya dia tadi mengaitkan dengan dalilnya itu. Ya, Ya, seperti itulah. kali memang kalau cari pendapat dari seseorang itu Ya. apa yang disampaikan itu sangat berpengaruh terhadap istilahnya backgroundnya. Ya, pikir sangat pengaruh dia apa itu. yang disampaikannya. Jadi pikiran saya ukurannya tadi ukuran kebermanfaatan, ukuran nilai-nilai agama gitu. Jadi ya kebetulan ngomongnya dengan saya karena apa yang saya sampaikan seperti ini. Beda lagi Mas Nung ketemu dengan aktivis budaya itu barangkali berbeda lagi. Kaitannya dengan perbedaan pendapat Mas Nung ini menurut saya juga masuk dalam konteks bahasan globalisasi yang mana ya dituntut untuk speak up, dituntut untuk berani berbicara itu literasi itu menurutku itu merupakan saya bukan budaya bangsa Indonesia. Jadi kita budaya Jadi literasi menurut sampean itu literasi salah itu bukan satu contoh pengaruh globalisasi. ya, itu salah satu globalisasi yang patut kita Besar. contoh gitu. Ya, ya. Jadi kan orang-orang besar itu lahir dari bacaan-bacaan yang besar pula, ide-ide yang besar. Jadi ya untuk istilahnya di era destruksi kayak Mohon gini, jelaskan apa? Disrupsi itu apa sih? era yang serba ketidakpastian, era yang perkembangan sangat cepat, kita nggak tahu hari ini gini, besok udah gini, besok gini lagi.
kayak budaya ngopi dulu ya ada minum-minuman kan, sekarang udah kayak lebih yang sulit gini. kayak sulit ditebak Nah, ya. sulit ditebak. Itu gimana kita menghadapi, gimana bisa survive? Ya tadi banyak baca, banyak istilahnya referensi-referensi ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, kita punya banyak referensi solusi yang bisa dilakukan. Itu menurut saya untuk apa ya? Tadi menyikapi untuk kita bertindak terhadap globalisasi, untuk kita bertindak terhadap perbedaan pendapat yang sekarang ini semakin gampang, semakin mudah kan. Tahu di Twitter, tahu di IG, itu di kolom chat itu suatu kenikmatan tersendiri baca chat ya. Orang-orang tukaran, orang-orang bertengkar lewat chat kan itu suatu hal yang lumrah. Tapi kan menurut saya untuk biar bisa bijak itu ya kembali lagi ke literasi kita, pengetahuan kita. Jadi kita ketika kita memberikan pendapat ya kembali lagi nanti apa yang kita sampaikan itu bisa istilahnya menjadikan semua orang senang, menjadikan tidak bertengkar lah, dan mencapai apa yang diharapkan semua orang. Walaupun itu sulit tapi memang paling enggak kita ada usaha untuk mencapai itu gitu. Sangat luas sekali ya penjabaran dari Mas Komari ini kan karena pengalaman juga mempengaruhi tersebut. Public speaking-nya juga bagus. Kalau K-pop itu sendiri kan kembali kita ke K-pop lagi ya. K-pop, oke, K-pop. Kalau dilihat dari budaya pondok pesantren kan Mas sendiri kan pernah hidup di pondok pesantren dan sekarang juga pernah menjadi ketua dari FKI UNER Fakultas Hukum. Khususnya itu K-pop itu dampak apakah bertentangan enggak sih sama budaya pesantren tersendiri itu? Budaya pesantren Apakah bertentangan? Ya ini tergantung nanti penguatan terhadap alasan yang saya berikan itu apa. ya. Jadi saya bisa bilang bertentangan, Ya. bisa bilang relevan. Ya. Kalau bisa bertentangan apa? Ya pasti secara agama dalam artian apa yang ditampilkan kan, kalau yang gerban-gerban itu kan kaitannya sama ya aurat tadi ya. Apa ya istilahnya itu kalau dilihat konsep Islam berarti kan ya itu sudah menurut saya istilahnya nggak sesuai syariat kan, apa yang ditampilkan, apa yang dikatakan pun itu suatu hal yang kadang itu melenakan, dan apapun yang melenakan kadang ya kurang baik, yang berlebihan pun nggak baik. Itu kalau misal bertentangan, apakah bertentangan dengan budaya pesantren, barangkali disikapinya bukan bertentangan karena memang itu kedua hal konsep yang berbeda, suatu hal yang berbeda, budaya yang berbeda. Apakah budaya satu dengan yang lain bertentangan? Kalau dibuat bertentangan ya jadi bertentangan, tapi gimana kita menyikapinya gitu. Kalau apakah relevan? Barangkali ya untuk mencapai sebuah istilahnya kita berbangsa Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda, dan kita dihadapkan pada globalisasi, pada era yang suatu budaya bisa masuk dengan mudahnya. Nah itu kita bisa istilahnya tadi gimana kita pengetahuan tentang keislaman, pengetahuan tentang hal-hal yang baik itu dikuatkan sehingga kita bisa memfilter, Mas Nom, bisa memfilter apa yang bisa kita ambil untuk sebuah kebaikan, apa yang memang ini perlu ditinggalkan, dan ini memang kalau ukurannya syariat tadi itu enggak sesuai. Contoh yang tak sebutkan tadi dalam hal berpakaian itu pasti yang sangat tidak relevan, tidak sesuai dengan syariat, dengan budaya bangsa Indonesia, bahkan mungkin kan gitu. Indonesia yang lebih kita bicara ya sebenarnya Indonesia ya beda-beda kan. Misal di Papua budaya kan ya moteka apa itu ya sebuah kearifan. Nah, budaya punya kita sebuah perbedaan yang harus kita terima. Kalau di Jawa kan bahkan Jawa dulu juga kemben kan ya. Tapi itu termasuk akulturasi budaya kita dapat budaya dari luar, Arab kan ya, budaya Islam, dan masuknya Islam kan juga sangat mempengaruhi itu. Barangkali memang hegemoni Islam, pengaruh Islam sangat kuat sekali di ya jadi kayak gitu. Sehingga kayak menyimpulkan sebuah pendapat bahwa sebenarnya itu hegemoni Islam itu kayak seolah-olah budaya asli yang dimiliki Indonesia. Ya. Tapi
kalau bicara saya pribadi itu yang saya anut dan saya percaya, dan basis pemikiran Saya dan juga basis menganut. pendapat itu ya kita dasarkan pada itu kan. Ya itu sih. Tapi kan itu kan bentuk seperti, kalau menurut saya sih bentuk menyikapi, kalau kita kan, saya juga kan pernah juga mondok di pondok pesantren kan, pernah menimba ilmu di pondok pesantren ya. Kalau menyikapi suatu hal seperti itu kan ya kurang mengenakan atau kurang bagaimana gitu kan, melihat Menyikapi apa Mas? budaya K-pop yang masuk itu kan. Oh, istilahnya kalau di benturkan apa ya? Istilahnya Dibenturkan dengan dengan kepercayaan kita. Iya, dengan budaya pesantren. Ya, pesantren ya. Tapi kan apakah pernah Mas Komari ini menemukan salah satulah anak pondok pesantren dari Mas Komari itu yang menggemari K-pop atau sebagainya itu? Ya, banyak sih sebenarnya. Benar banyak? Iya, walaupun cowok-cowok kan. Iya. Pesantren Tapi saya yang cowok. digemari K-pop cewek atau cowok? Ya dua-duanya. Oh, budaya Korea. Apa ya? Lebih suka ke budaya Korea. Bisa dikatakan itu. Jadi kebanyakan dari kita itu ya suka hal-hal yang menyenangkan kan, dan kayak budaya Lebih K-pop itu ya hiburan. suka menyenangkan. Karena kalau menurut apa ya, komunikasi digital itu Ya. memang sejatinya media itu kan untuk hiburan emang. Ya, kalau pernah baca bukunya Yuval Noah yang Homo sapien, Homo Deus sama sapien. Kalau saya sih kurang, Ya, itu literasi kurang. pada kesimpulannya semakin kesini orang itu lebih memilih pada yang menyenangkan gitu. Pada dasarnya ya lebih Itu kan menerima hal yang lebih sifat manusia. Manusia kan lebih memilih apakah ya manusia atau disenangi enggak itu ya. atau lebih kesusahan. Kalau mau bicara pakai background agama kan tadi manusia punya syahwat, manusia punya nafsu. Nafsu pasti lebih menyukai yang menyenangkan. Tapi kalau mau disambung lagi, Nabi kan bilang jihad yang paling berat setelah ini adalah jihad terhadap diri sendiri atau melawan hawa nafsu. Jadi itu suatu hal yang memang dilematis. Barangkali memang kalau bicara ekonomi saja, ekonomi kreatif, ekonomi hiburan, komunikasi digital itu kan kayak hiburan. Tapi kita juga sebagai kalau bicara muslim ya, ada hal-hal yang memang harus kita patuhi, memang harus itu syariatnya kayak gini gitu, nggak bisa apa namanya, ya kadang ya kalau dia mau bertentangan ya bertentangan, tapi ya gitu, entah konsepnya apa, ini masing-masing dari pihak pasti akan saling mencuri kesempatan dalam artian berbagi pengaruh mana yang paling kuat. Apakah jadi kan kalau kita muslim sendiri itu juga mengemban tugas kewajiban berdakwah tadi, mengajak dan kebaikan, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Itu juga kebaikan, itu sebagai kepercayaan kita salah. Kalau kita menyatakan syahadat, kita yakin berarti kewajiban itu ada pada kita. Tapi kita bicara konteks yang sekarang ini ya tadi bias gitu antara ini baik ini buruk. Jadi ya perlu kita mencari kayak tadi panutan yang memang istilahnya tepat di jalannya gitu Mas. Padanya ya tadilah ilmuannya mengambil sisi yang baik dan memilih yang buruk. Ya itu Kembali itu tadi ya Mas. Simpelnya di situ sih. Menurut sampean itu, kalau menurut pribadi Anda sendiri tuh budaya Korea, K-pop atau barat-barat itu kan buruk enggak sih itu? Buruk enggak sih? Menurut Anda sendiri itu? Buruk gak sih? Untuk apa? Manfaat untuk diri kita sendiri sebenarnya itu. Apakah ada manfaatnya untuk kita gitu? Kalau budayanya Ya. barangkali itu kalau tergantung dari sudut pandang apa. Kembali lagi aku gitu. Kalau pendapat saya ya buruk ketika itu melenakan, ketika itu nilai-nilai yang ada di agama itu tidak relevan. Kan tadi lagi. Ada baiknya itu semangat berkaryanya. Jadi semangat berkarya ini yang menurut saya perlu dicontoh, perlu
kita harus punya semangat kayak gitu. Orang yang lain aja semangatnya berkarya kayak punya K-pop baik gitu. Kita kok enggak. Jadi kalau dibalikan budaya Indonesia, ya kita kembali lagi mengkaryakan budaya Indonesia lewat contoh yang perlu diapresiasi. Kalau Malaysia ini masih punya Upin Ipin, walaupun kreatornya juga dari Indonesia, kan mulai udah ada kayak kreator yang mengangkat budaya Indonesia, Sopo Jarwo. Ya. Kalau itu kan semangat itu yang harus dibangun. Nusa dan apa? Nusa ya, Nusarara. Nusantara. Nah, itu ya kita orientasinya gitu. Jadi jangan kita habiskan waktu kita untuk berbenturan pendapat, ini baik ini buruk, aku milih ini, tapi nggak ada karya yang diwujudkan. Jadi orang besar adalah orang yang punya ide, tapi orang yang berkemajuan itu orang yang melakukan tindakan kayak gitu. Apa tadi? Orang yang besar itu orang yang punya ide, Orang yang berkemajuan, orang yang melakukannya dengan tindakan. Dan kita sekarang harus berorientasi pada orang yang berkemajuan tadi. Karena kalau berhenti pada konsepsi-konsepsi ya nggak ada hasil yang kita berikan, manfaat pun ya hanya ala kadarnya. Tapi memang perlu terhadap konsep-konsep yang kita pahami itu perlu ditingkatkan kayak gitu. terima kasih. Sangat banyak sekali materi yang disampaikan oleh Mas Komari. Kiranya cukup sekian ya Mas. Terima kasih Ya, telah sama-sama. Aku ya makasih. bersedia menjadi narasumber di Ngobrol lah showcase istilahnya. mengulik seputar budaya. Siap. Dadah, assalamualaikum.